Kenapa pelecehan di pesantren terus berulang? Apa alasannya dan mustahilkah untuk menghentikan ini? Ya, yang pertama saya sangat prihatin ya terhadap korban-korban yang mengalami kekerasan seksual, baik yang ada di Pati maupun yang dilakukan oleh salah satu ustadz yang konon berasal dari Mesir itu gitu. Yang kalau kita lihat ya kedua-duanya itu menggunakan sosok Rasulullah untuk melegitimasi atau membenarkan perilakunya. Astagfirullahaladzim gitu ya, yang menggunakan sosok Rasulullah untuk membenarkan apa yang dilakukannya. Karena itu kenapa sih sebenarnya ini masih terjadi gitu ya? Menurut saya karena di sekolah berasrama ya atau di pesantren itu ada relasi kuasa yang kuat di sana. Ada istilahnya kepatuhan mutlak. Ya, santri itu harus benar-benar patuh gitu kepada kiai ya, sehingga apapun yang diucapkannya itu harus dipatuhi. Yang kedua adalah karena mungkin terkait dengan persoalan namanya kiai itu posisi yang tidak tersentuh ya, artinya tidak ada orang yang bisa mengkritik dia ya, tidak ada yang mempertanyakan dia gitu. Jadi yang pertama menurut saya ada karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang ada di sekolah berasrama itu. Yang kedua menurut saya adalah karena adanya tafsir-tafsir agama yang bias ya, yang bias pada hal-hal yang sifatnya ketidakadilan gender gitu. Ya, misalnya kalau kita lihat ya dua alasan dari kejadian kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini itu sama-sama menggunakan dalil-dalil yang mengarah kepada sosok Rasulullah. Yang itu ada tafsir-tafsir yang kemudian kayak semacam dipelintir ya, atau ditambahi dengan informasi-informasi yang kurang pas ketika kemudian itu digunakan untuk melegitimasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh para tokoh atau panutan yang ada di pesantren atau boarding school tersebut begitu. Nah, yang ketiga menurut saya adalah masalah lingkungannya. Kadang-kadang namanya sebuah sekolah berasrama, utamanya pesantren gitu ya, itu dia banyak sekali menyelesaikan masalah-masalah itu secara internal. Dan jarang sekali yang kemudian itu bisa disentuh oleh kelompok-kelompok eksternal walaupun itu termasuk pemerintah. Jadi pesantren-pesantren itu ada kekuasaan-kekuasaan yang mutlak tanpa tersentuh dan kadang-kadang kayak seperti raja-raja ya ataupun tokoh-tokoh ada dalam pesantren itu yang tidak bisa diintervensi oleh kelompok lain atau pihak eksternal. Karena itu sering sekali kejadian-kejadian itu kemudian diselesaikan secara internal tanpa ada laporan yang menjerakan ya kejadian-kejadian itu gitu. Nah, yang keempat menurut saya adalah adanya stigma beban yang dialami oleh korban. Katakanlah ketika itu sampai hamil ya, sampai dia mengalami perkosaan gitu kan, maka di masyarakat kita itu masih sangat kuat dengan adanya mitos keperawanan. Karena itu ketika dia lapor, khawatirnya dia akan punya beban bahwa ini nanti aku tidak perawan, nanti kalau sudah keluar dari pesantren ini gimana, siapa yang mau menikahi dan sebagainya ya. Nah, saya pikir itu juga menjadi persoalan karena beban berlebih yang ditanggung, yang dialami oleh korban menjadikan si korban ini juga kadang-kadang tidak melapor gitu. Tapi juga karena kadang-kadang tidak tahu juga ya si korban ini batasan-batasan tentang hak-hak mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak gitu. Apalagi kalau misalnya di lembaga pendidikan tersebut tidak ada sosialisasi tentang misalnya bentuk dan jenis kekerasan seksual ataupun tentang sosialisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, atau menciptakan lembaga pendidikan yang aman dan nyaman misalnya, itu nggak pernah ada. Karena itu kadang-kadang ya nggak tahu itu batasan-batasan mana yang menjadikan hal tersebut itu bagian daripada kekerasan seksual. Karena itu menurut saya ya penting juga ini untuk mengadakan ya pelatihan-pelatihan terkait dengan pendidikan seksualitas itu gitu. Nah, yang terakhir salah satu penyebabnya adalah terkait dengan lemahnya pengawasan dari pihak eksternal. Tadi saya sebutkan ya terkait dengan bagaimana sih kehadiran Kementerian Agama ya yang mempunyai otoritas untuk merapikan pesantren-pesantren ini agar kemudian mereka dipastikan ada SOP pencegahan penanganan kekerasan seksual
dan itu tidak hanya sekedar yang penting ada dokumennya, tapi itu benar-benar diimplementasikan, disosialisasikan sehingga seluruh warga di dalam pesantren itu memahami batasan-batasan dan bentuk dan jenis kekerasan seksual itu. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Apakah sesuatu yang mustahil? Menurut saya bisa sih. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini juga akan menjadi momen bahwa hal seperti itu sama sekali tidak bisa diterima. Ya, dan kemudian penting untuk melakukan edukasi kepada warga lembaga pendidikan tersebut tentang bentuk dan jenis kekerasan seksual dan bagaimana kalau itu terjadi, kemana mau melapornya, ya. Lalu juga memahami nih, ya, tentang critical thinking juga ya. Masa kemudian digunakan sebagai argumentasi bahwa itu akan mempercepat hafalan, ya kan? Lalu kalau mau melakukan aktivitas itu kemudian mendapatkan berkah, ya, dari kiai, itu kan sama sekali yang tidak masuk akal gitu. Karena itu critical thinking itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya untuk menjadi sebuah kebiasaan di dalam lembaga pendidikan. Walaupun ya agak susah ya, satu sisi kepatuhan mutlak, satu sisi kita perlu melakukan edukasi critical thinking. Ya perlu ada upaya-upaya untuk itu gitu. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah keterbukaan lembaga pendidikan itu untuk adanya pengawasan secara eksternal. Ya, termasuk juga yang paling utama dalam kasus yang belakangan ini viral adalah perlindungan saksi dan korban. Pemulihan korban itu menjadi hal yang langkah awal harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk agar bisa mengurangi, syukur bisa menghilangkan trauma-trauma atau dampak-dampak buruk ya dari kekerasan seksual yang terjadi pada korban itu. Saya pikir itu, terima kasih.